Yang paling berat LDR itu sebenarnya bukan jaraknya. Ya. Yang berat itu adalah menjaga kepercayaan. Jangan mengukur cinta dari lamanya video call. Kadang-kadang begitu. Iya, betul. Jadi yang dibutuhkan bukan komunikasi yang panjang, melainkan komunikasi yang membuat pasangan itu merasa dicintai. Pasangan itu merasa dihargai. Betul. Jadi dalam pernikahan itu bukan soal semua harus diketahui, tapi jangan sampai ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Kepercayaan itu dibangun dari keterbukaan. Betul. Sementara kedewasaan itu terlihat dari kemampuan menghargai ruang pribadi masing-masing. Selamat sore saudaraku, jumpa lagi di Cerita Sore. Dan pada sore hari ini kita akan bicara tentang cinta hingga cita-cita. Selamat sore. Selamat sore Pak Grego. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik sekali, luar biasa. Pak Grego gimana kabarnya? Selalu sehat. Amin. Ya. Yuk kita diskusi, monggo silakan. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya, itu mungkin mewakili teman-teman yang sedang dilema tentang menikah dan punya pasangan tetapi punya sahabat yang banyak, itu bagaimana? Gitu ya Pak Grego ya. Ini pertanyaan dari saya yang pertama. Banyak orang bilang setelah menikah itu teman lama kan mulai ditinggalkan ya, karena hidup sudah berpusat pada pasangan, berkonsentrasi kepada keluarga. Menurut Pak Grego, apakah persahabatan setelah punya pasangan atau menikah itu masih penting untuk diuri-uri atau untuk dipelihara? Begitu. Oke Mbak Retno, itu beberapa pertanyaan penting itu untuk keluarga terutama yang punya sahabat ya. Menurut saya justru setelah pernikahan itu persahabatan itu menjadi semakin penting. Tapi yang berubah bukan pentingnya, melainkan cara menjalaninya. Nah, sebelum menikah teman itu bisa menjadi prioritas. Tapi setelah menikah yang menjadi prioritas bukan sahabat lagi, tapi pasangan dan keluarganya. Ya. Namun bukan berarti semua sahabat itu harus ditinggalkan. Saya tidak menganjurkan untuk ditinggalkan, ya. Sahabat yang baik bisa menjadi tempat bertukar pikiran. Itu kenapa saya tidak menganjurkan untuk ditinggal saja, gitu ya. Nah, selain tempat bertukar pikiran, juga bisa menjadi teman kita yang memberitahu bila kita itu salah. Bahkan membantu kita menjadi suami kalau teman itu ya. Menjadi suami atau istri atau orang tua yang lebih baik. Yang penting adalah tahu batasannya. Jangan sampai bahwa persahabatan itu mengganggu pasangan kita atau menggeser tanggung jawab keluarga. Nah, saya justru melihat orang yang mampu menjaga keluarga sekaligus persahabatan dengan cara yang sehat biasanya memiliki kehidupan yang lebih seimbang. Karena manusia tidak hanya membutuhkan pasangan saja, tetapi juga membutuhkan komunitas yang membuatnya terus bertumbuh. Ya, jadi menurut saya setelah menikah itu bukan berarti kehilangan sahabat. Yang perlu berubah adalah prioritas. Selain prioritas juga kedewasaan. Dan juga cara menjaga hubungan tersebut. Ya, jadi sekali lagi Mbak Retno, menikah itu bukanlah akhir dari sebuah persahabatan. Menikah itu adalah awal belajar menempatkan setiap hubungan pada porsi yang benar. Siapa? Anda risau, ya. Anda risau gimana membedakan antara sahabat dengan keluarga, dengan pasangan itu ya. Ya, itu anjuran saya. Sahabat itu perlu banget. Siapa? Ya. Dibina terus. Siap. Asal tahu batas dan tahu porsinya. Siap. Terima kasih Pak.
Ya. Lanjut, silakan. Ya, oke, next ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak ya, apakah seorang suami atau istri perlu mengetahui semua teman dekat atau mengenal semua teman dekat pasangannya, atau masih boleh ada ruang pertemanan pribadi yang tidak harus selalu melibatkan pasangannya? Bagaimana Pak? Wow. Ini versi saya ya. Iya, oke. Mungkin versi orang lain juga Betul, beda. iya. Kalau versi saya itu pasangan itu tidak harus mengenal semua teman dekat yang kita selama ini hubungan secara mendalam ya. Betul, ya. Nggih. Tapi mereka sebaiknya tahu siapa saja orang-orang yang dekat dengan kita. Siap. Ya. Mengapa? Karena dalam pernikahan rasa aman itu lahir dari apa? Keterbukaan. Keterbukaan, betul. Bukan dari rasa yang ingin menguasai. Ya. Keterbukaan itu penting. Iya. Saya juga percaya bahwa setiap orang itu tetap membutuhkan ruang pribadi. Betul. Ya. Tidak semua pertemanan itu harus melibatkan pasangan. Iya. Nah, ada teman sekolah misalnya, ada teman kerja, atau teman komunitas, atau lagi teman yang hobinya sama. Ya, betul. sesekali bisa bertemu tanpa harus selalu berdua dengan pasangan. Betul. Ya, itu sesuatu yang wajar. Nah, namun ruang pribadi itu berbeda dengan ruang rahasia. Ya, Iya. beda antara rahasia dengan pribadi itu. Kalau pertemanan itu harus sampai disembunyikan, ya. Kalau Anda sedang komunikasi lewat HP, Betul, iya Pak. ada kata-kata yang harus dihapuskan, ya. Itu membuat pasangan merasa tidak nyaman. Iya. Berarti harus ada sesuatu yang dievaluasi. Betul. Ya, Iya. nggak usah sekali lagi, nggak usah tahu pasangan itu siapa, tapi kita wajib memberitahu bahwa siapa pasangan-pasangan kita. Iya. Nah, Iya. resepnya harus keterbukaan. Keterbukaan. Jangan ada luka Betul. di Iya, dalam Pak. keluarga. Ya, dengan keterbukaan itu kita nggak usah menyembunyikan. Iya. Dengan keterbukaan itu kita nggak usah menghapus WA, misalnya seperti itu. Iya. Nah, menurut saya ukuran yang paling sederhana adalah apakah kita nyaman jika pasangan mengetahui hubungan tersebut. Ya, kalau pasangan kita mengetahui hubungan tersebut itu nyaman atau tidak. Kalau jawabannya iya, berarti kemungkinan hubungan itu sehat. Sehat. Tapi kalau justru takut pasangan tahu, mungkin pertemanannya yang salah. Iya. Malah ya, Iya. kita harus evaluasi bagaimana kita menjalaninya. Itu ya. Iya, siapa? Jadi dalam pernikahan itu bukan soal semua harus diketahui, tapi jangan sampai ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Ya. Karena apa? Kepercayaan itu dibangun dari keterbukaan. Betul. Sementara kedewasaan itu terlihat dari kemampuan menghargai ruang pribadi masing-masing. Siap. Ya. Nggih. Ya. Kita punya ruang pribadi. Suami juga punya ruang pribadi. Ya. Ya. Kita harus jaga ruang pribadi itu, tapi nggak boleh disembunyikan. Terus harus ada keterbukaan. Siap. Saran saya seperti itu. Iya. Jadi tetap keterbukaan atau komunikasi itu harus intens ya setiap Itu kuncinya. Kuncinya Kuncinya itu di situ. harus ada keterbukaan gitu ya. Betul. Begitu ya Pak ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Monggo, Ada silakan. beberapa teman mungkin termasuk saya ya Pak. Itu teman seorang sahabat itu terkadang terlalu masuk ke kehidupan kita atau pengen mengetahui atau kepo ya kalau bahasa trennya itu tentang urusan keluarga kita. Itu seharusnya bagaimana Pak untuk menanggulangi teman atau sahabat yang mempunyai karakter seperti itu? Sahabat yang baik itu peduli tetapi tidak mengambil alih. Iya. Ya. Ada perbedaan besar antara mendengarkan dan ikut mengendalikan. Mengendalikan apa? Seperti tadi dikatakan di dalam Iya. rumah tangga. Ya. Iya. Jadi
sahabat itu boleh memberikan masukan ketika diminta. Iya. Boleh menguatkan ketika kita ini sedang sedih misalnya. Iya. Tetapi keputusan tentang rumah tangga tetap harus dibuat oleh suami atau istri. Teman dilarang. Siap. Ya, Iya. sekali lagi oleh suami dan istri, bukan sahabat. Atau orang tua sekalipun tidak boleh mengambil alih. Oh iya. Ya, ya. Semuanya itu atas keputusan suami dan istri. Atau siapapun saja. Ya. Nah, rumah tangga itu ibarat seperti sebuah kapal ya. Ya, sahabat boleh menjadi mercusuar. Mercusuar itu memberi arah ketika kapal kehilangan arah. Betul. Ya, tetapi sahabat itu tidak boleh naik ke ruang kemudi, lalu dia yang mengambil alih kemudi. Iya. Nggak boleh jadi nahkoda. Betul. Ya, karena yang berhak mengemudi itu adalah suami atau istri. Betul. Ya, supaya Ya. diingat yang seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga bertanya kepada diri sendiri. Ya. Apa pertanyaannya? Jangan-jangan bukan sahabat yang terlalu ikut campur, tapi kita yang terlalu sering membawa masalahnya itu ke rumah tangga keluar. Betul. Ya. Ya? Ya. Jangan-jangan kita yang suka ngomong pada teman atau sahabat Ya. itu tentang masalah keluarga kita, Ya. sehingga dia tahu semuanya. Mbak, dievaluasi ya. Ya. Kalau sampai sahabat masuk itu karena salahnya siapa, gitu Betul. loh ya. Iya. Ya. Ya. Nah, kalau setiap konflik selalu diceritakan kepada sahabat, maka kelama-kelamaan sahabat akan merasa memiliki, karena itu sahabat. Ya. Betul. Memiliki apa? Hak untuk ikut mengatur. Ya. Nah, jadi batasannya menurut saya adalah sahabat yang peduli membantu jika kita ada masalah, dan sahabat membantu memberikan solusi. Iya. Ya. Betul. Justru sahabat yang terlalu jauh ingin menentukan solusi dalam rumah tangga atau keputusan terbaik ya. Sekali lagi, keputusan terbaik itu tetap lahir dari komunikasi antara suami dan istri. Ya. Nah, saya punya atau dengan kata lain begini ya. Sahabat yang baik itu adalah menunjukkan jalan. Sedangkan yang melangkah dan menentukan arah rumah tangga tetaplah kalian Iya. sebagai suami dan Betul. istri, gitu ya. Iya. Jadi Mbak Retno, dievaluasi ya. Ya, Kalau siap. sampai sahabat mau ikut campur, jangan-jangan Anda terlalu banyak cerita kepada temanmu. Karena namanya sahabat itu ikut memiliki loh. Iya, betul. Iya kan ya? Iya. Kalau teman sahabatmu sakit kan kamu juga ikut sakit. Iya. Ya, Betul. tak sahabatmu punya masalah, kamu juga ikut sedih kan gitu kan ya. Betul. Nah, kalau kamu terlalu banyak cerita masalah itu, dia merasa Memiliki. memiliki dan ingin mengatur, mungkin tidak secara Iya. langsung yang seperti itu ya. Ya. Nah, coba itu dievaluasi lagi. Siap. Nah, kira-kira gimana Anda? Iya. Jadi kesimpulannya itu berarti tetap kembali ke kita ya Pak. Itu ya, Betul. kembali ke kita bagaimana kita menghandle semua sahabat kita, bagaimana caranya kita menghandle mereka untuk tidak selalu masuk ke kehidupan kita. Itu kan tergantung kita sendiri dan pasangan kita sendiri ya Pak. Berarti seperti itu. Ya, Oke. terima kasih. Kamu sudah memberikan nasihat saya, sudah berikan masukan saya. Oke ya, ini nanti aku atur dengan suami saya. Iya. Itu ya, Siap. kamu stop sampai di sini Ya. saja. Tahu Ya. yang namanya sahabat pasti menginginkan hidup kita bahagia, hidup Betul. kita senang. Betul. Ya. Gitu kan ya? Iya. Itu kalau siap. yang sahabat beneran ya. Iya. Oke, siap. Ya. Teman atau sahabat itu kan berbagai macam karakter ya. Ya. Ada yang toksik, ada yang kayak seperti Pak Grego
bilang tadi, teman itu kalau temannya bahagia, kita juga bahagia. Ada yang seperti itu. Jadi berbagai macam karakter. Lah semakin usia kita semakin dewasa dan mempunyai pasangan, kita itu kan punya filter sendiri ya untuk itu. Lah bagaimana kita menyikapi untuk teman yang toksik? Bagaimana Pak? Oke. Menurut saya tidak semua teman lama itu harus dipertahankan, Iya. tapi semua teman lama itu layak dihormati. Iya. Ya, Iya. walaupun yang ada toksik tadi Iya. itu nggak usah dipertahankan karena namanya sudah toksik ya. Iya. Tapi layak untuk dihormati. Iya. Jelas ya, Iya. Mbak Dini ya. Karena apa? Sering bertambahnya usia, kita juga akan bertumbuh, Betul. ya. Namun ada teman yang bertumbuhnya bersama kita, tapi ada juga yang teman yang jalannya mulai berbeda. Dulu ketika kalian belum punya pasangan, belum punya keluarga, dia seiring dan sejalan dengan kalian. Iya. Nah, tetapi setelah punya pasangan, mungkin beberapa tahun kemudian, kadang-kadang ada yang sama jalannya dengan kita karena kita bertumbuh. Betul. Ada yang stop sampai di situ, ada yang berbeda arahnya. Iya. Nah, itu yang harus diamati, itu wajar. Betul. Karena setiap keluarga itu membawa warna keluarga masing-masing. Ya. Betul. Nah, yang perlu kita lepaskan itu bukan karena kita membenci orangnya, tetapi karena hubungan itu sudah tidak lagi membawa kebaikan. Iya. Atau bahasa ekstrimnya sudah tidak layak lagi kamu jadi teman saya. Iya. Gitu loh ya. Karena sudah beda. Betul. Ya, sekali lagi ketika masih muda Anda sahabat. Nah, karena mereka kadang-kadang sudah punya pasangan atau belum mempunyai pasangan. Iya. Ya, orang ini jadi aneh. Iya. Ya, karena kemasukan dari luar. Kalau sudah punya pasangan, kemasukan dari pasangannya. Entah itu keyakinan atau kepercayaan atau prinsip atau adab dan sebagainya. Iya. Itu akan berubah. Iya. Sehingga tidak sejalan dengan kamu lagi. Iya. Nah, Oke. saya biasa yang di situ yang teman-teman begitu kalau di dunia media sosial di unfollow saja. Ya, Langsung gitu ya. kita langsung unfollow kan Langsung sudah unfollow. selesai. Udah putus aja lah. Nah, gitu. Nggak usah Kalau komunikasi unfollow kan nggak lagi, usah gitu. bilang kamu tak unfollow ya, nggak usah unfollow. Glak. Langsung unfollow. Kan sudah habis selesai. Iya, betul. Apa Ya. masalahmu udah selesai gitu ya. Ya, Kalau misalkan toksit seperti itu memang harus kita tinggalkan ya Pak ya, Ya. karena untuk kesehatan mental juga untuk kita, betul untuk harus keluarga begitu. kita Harus seperti kita harus itu. berani membuat Iya, keputusan yang seperti betul. itu. Iya. Oke, siap. Nah, terutama begini ya, contohnya ya, semoga tidak ada Iya, teman-teman yang mengajak kita ke hal-hal yang negatif misalnya. betul. Penuh dengan drama, tidak menghargai pasangan atau keluarga kita, Betul. atau membuat kita kehilangan kedamaian. Ya, hubungan seperti ini perlu diberi jarak, Iya. ya. Iya, betul. Tapi kalau di sosial media, unfollow saja sudah selesai. Iya. Ya, Iya, Pak. Betul. Nah. Betul sekali. begini ya, Mbak Retno. Iya. Tadi saya katakan perlu diberi jarak, ya. Iya. Namun memberi jarak itu tidak harus disertai dengan permusuhan, ya. Betul. Saya tidak mengendaki permusuhan. Kita tidak perlu mengumumkan juga bahwa si A yang dulu sahabat saya sekarang sudah bukan sahabat saya lagi. Iya. Saya sudah berakhir, persahabatan kami sudah berakhir. Tidak perlu, ya. Iya, Nah. unfollow saja. Unfollow saja atau cukup kurangi intensitas pertemanan. Betul. Kalau dulu setiap hari telepon, sekarang ya Iya. telepon sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali atau ya lama-lama kan jadi hilang. Iya. Jadi sedikit demi sedikit gitu ya Pak ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti Ya, itu ya. pokoknya kita membatasi komunikasi, gitu ya. Siap. Ya. Iya Pak. Nah, jangan ada permusuhan. Oke. Kalaupun bertemu kita ya juga harus sopan, Ya. ya. Jangan buang muka atau melengos dan sebagainya. Ya. Ya. Siap. Sekali Siap, lagi saya sarankan tidak semua hubungan diputus atau diakhiri itu dengan pertengkaran, ya. Tapi ada hubungan yang selesai karena masing-masing sedang berjalan ke arah yang berbeda. Iya. Nah, saya ada saran begini, bahwa menurut saya kedewasaan itu bukan diukur dari
banyaknya teman yang kita Iya. miliki, Nggih, iya betul. tetapi dari kemampuan memilih lingkungan yang membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Ya, Siap. sekali lagi, kedewasaan itu bukan diukur dari berapa teman kita, berapa sahabat kita yang kita miliki, tapi dari kemampuan kita untuk memilih lingkungan yang membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Pak. Ya, jadi Siap. Mbak Retno, Nggih. dari itu tadi, tidak semua teman itu harus dibawa sampai akhir perjalanan. Iya. Tetapi setiap teman pantas dikenang dengan rasa hormat. Iya Pak. Betul Karena sekali. melepaskan tidak selalu berarti memusuhi. Dan kadang itu berarti saling merelakan untuk bertumbuh masing-masing pada jalan yang berbeda. Atau jalan mereka masing-masing. Iya. Gitu ya. Betul ya Pak. Jika suatu saat harus memilih ya, pada usia ini dalam catatan dalam usia kita yang sudah menikah ya Pak. Suatu ketika kita punya masalah dengan pasangan kita, apakah kita berada di dalam satu posisi yang harus memilih sahabat atau pernikahan kita? Itu bagaimana Pak? Wow. Ya kalau saya suruh jawab, keluarga itu tetap prioritas ya. Oke, ya siap. Rumah tangga itu harus didahulukan. Ya. Bukan berarti bahwa persahabatan itu tidak penting ya, bukan ya. Ya. Tapi ketika kita menikah, kita telah membuat sebuah komitmen yang berbeda. Ya. Ya, pasangan bukan sekedar teman hidup. Ya. Tapi orang yang kita pilih untuk membangun masa depan bersama sekarang dan selama-lamanya. Iya, betul. Sepanjang waktu. Kan terkadang kita kan mengalami ya, terkadang kita benturan dengan pasangan kita gitu kan. Benturan gitu, ada masalah. Dan ketika ada sahabat yang mau mendengarkan seperti itu. Kadang kita kan condongnya ke sahabat ya ketika kita punya masalah ke pasangan kita. Beda persepsi seperti itu. Kadang kita butuh sahabat yang untuk kita curhat seperti itu. Pastinya ada kejadian suatu seperti itu ya Bu ya. Nah, terkadang kita waktu kita memilih untuk sahabat saja. Jadi pasangan kita udahlah nanti aja gitu kan. Terkadang seperti itu. Oh, jadi masalahnya waktu ya. Waktu juga. Waktu yang gitu diberikan. Kan. Nah, sekali lagi Mbak Retno, bahwa sahabat itu tempat kita curhat tentang bagaimana mereka memberikan masukan, bagaimana dia memberikan solusi dan sebagainya. Ambil saja nasihatnya, solusinya itu, lalu sampaikan saja kepada pasangan. Ya, begitu ya Pak ya. Itu sebagai masukan, bukan berarti Anda harus memilih sahabat. Oke, itu masukan yang baik, itu membangun keluarga kita menjadi lebih baik. Sampaikan aja gitu. Itu akan menyuburkan. Ya. Oke, siap. Keluarga kita. Jadi kita yang memfilter gitu ya Pak ya. Untuk misalnya ada masukan dari sahabat, kita memfilter untuk kedepannya lebih baik bersama pasangan kita seperti itu. Iya. Itu harus yang seperti itu ya. Karena kita dengan pasangan itu bukan harus sepanjang masa. Ketika kita menikah, kan betul. Hormatilah suamimu. Ya. Yang sudah dipersatukan tidak bisa diceraikan gitu. Itu harus prinsipnya itu. Betul. Oleh karena itu ya kamu harus menghormati. Walau bagaimana juga itu pilihanmu. Betul. Yang menentukan bukan orang lain yang menentukan pilihan itu. Dan pilihan itu tidak ada yang sempurna. Ya. Nah, yang tidak sempurnaan itu bisa ditambal dengan masukan dari sahabatmu tadi. Buat pelajaran tambahan seperti itu ya. Ya. Jadi begini, kalau persahabatan itu dijalani dengan sehat dan rumah tangga dibangun dengan komunikasi yang sebaik mungkin, sebenarnya keduanya bisa berjalan berdampingan. Betul. Ya. Jangan milih salah satu. Ya. Sahabat yang baik akan menghormati keluarga kita. Karena ada masukan yang positif, berarti mereka akan menghormati kita. Betul. Ya. Dan pasangan yang dewasa
juga akan menghargai bahwa Iya. setiap kita tetap membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat. Iya. Tadi saya agak terperanah pertanyaan Anda. Iya. Nah, jadi kalau sampai kita terus-menerus dipaksa untuk memilih, Iya. mungkin yang perlu dicari bukan siapa yang harus dikalahkan, tetapi apa akar masalahnya. Iya, betul. Iya. Apakah ada kurangnya komunikasi dengan pasangan? Iya. Apakah batas dalam pertemanan belum jelas? Nah, atau ada sikap dari salah satu pihak yang membuat kepercayaan ini mulai berkurang gitu loh. Kamu harus evaluasi semuanya itu. Iya, ada poin-poin tertentu. Poin-poin tertentu iya, yang harus dievaluasi. dievaluasi. Dievaluasi seperti itu ya Pak ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu harus ada jalan tengahnya. Iya. Jalan tengah yang bijaksana maksudnya ya. Yaitu menjalin keluarga itu sebagai prioritas tanpa memutuskan tali persahabatan. Iya. Ya. Kita tetap bisa menjaga hubungan dengan sahabat tetapi dengan cara yang membuat pasangan juga merasa dihargai dan merasa aman. Siap. Ini yang penting. Iya. Jangan kamu wah sama sahabat saja. Ya, kamu Iya, Pak. jadi suami itu bisa merasakan atau pasangan itu bisa merasakan, oh Mbak Retno bersahabat dengan si A itu membawa energi positif di dalam keluarganya yang membuat pasanganmu menjadi lebih nyaman. Ya. Sahabat yang baik seperti itu. Ya. Dan kamu harus bijaksana yang memilih seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Grego masukannya. Ini bisa buat pelajaran bagi saya juga, evaluasi bagi saya juga untuk kedepannya seperti itu. Ya, yang penting Mbak Retno. Oke. Perlu dipilih adalah bagaimana kita menjaga keduanya antara sahabat dan pasangan itu tetap berada pada tempat yang semestinya. Ya, betul. Ya, sahabat ya sahabat, pasangan ya pasangan. Iya. Batasnya harus jelas. Iya. Persahabatan yang dewasa akan menghormati rumah tangga. Betul. Dan rumah tangga yang sehat tidak akan takut pada persahabatan yang dijalannya dengan benar. Oke Pak. Oke Pak. Ya, oke ya. Siap. Gitu loh. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terutama saya itu kan rutinitas kan juga ya itu aja, kerja, pulang sore udah istirahat. Ya, rutinitas itu aja lah, monoton lah Pak ya. Terkadang kita kan jenuh ya, ada kita merasakan di mana kita tuh berada di titik jenuh. Nah itu bagaimana saya minta pendapat Pak Grego ya. Itu kan kita punya sahabat ya, punya teman, punya sahabat. Kita untuk menghilangkan titik jenuh itu kita butuh hangout dengan mereka. Nah itu tanpa melibatkan pasangan dan anak-anak. Itu bagaimana pendapatnya? Saya minta pendapat Pak Grego gimana? Menurut saya sih sangat boleh. Boleh ya. Bahkan dalam banyak kasus itu biasanya menjadi sesuatu yang menyehatkan. Iya. Jadi setiap orang, baik itu suami maupun istri, sesekali sih membutuhkan ruang untuk menyegarkan pikiran dari rutinitas sehari-hari. Iya. Ya kan? Iya, betul. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Iya. Yang pertama, tadi Anda ngomong hangout ya. Iya, hangout. Hangout itu bukan untuk lari dari keluarga. Betul. Yang jelas begitu. Tetapi untuk mengisi ulang energi ya. Ngecas gitu ya. Agar ketika pulang kita bisa menjadi pasangan dan orang tua yang lebih baik. Siap. Ya. Jadi niatnya tuh harus benar dulu. Ya. Saya hangout itu untuk mencapai untuk refreshing supaya nanti kalau saya pulang dari hangout saya akan lebih segar sehingga nanti di dalam membangun rumah tangga itu akan menjadi lebih nyaman. Nyaman. Yang pertama. Siap. Yang kedua, Anda boleh hangout tanpa mengajak suami ataupun anak. Tapi pesan saya, lakukanlah dengan keterbukaan. Ya, harus terbuka. Iya. Pasangan tahu kita pergi dengan siapa. Kamu hangout dengan siapa? Iya. Tahu. Anda pergi kemana? Dan kira-kira sampai jam berapa Anda pergi? Iya. Itu harus ada keterbukaan. Ya. Iya. Keterbukaan seperti itu justru membangun rasa percaya, bukan rasa curiga. Ya. Iya. Itu yang perlu. Satu lagi. Kalau hangout, frekuensinya juga harus dijaga.
Iya. Jangan setiap hari hangout atau sering-sering Iya. hangout ya. Iya, betul. Jangan sampai waktu untuk sahabat itu lebih banyak daripada waktu untuk keluarga. Ini jadi masalah. Ya. Kalau itu terjadi, yang bermasalah bukan kegiatan hangout-nya, tapi skala prioritasnya. Ya, Iya. skala prioritasnya. Saya percaya pasangan yang dewasa itu tidak akan melarang pasangannya memiliki kehidupan sosial yang sehat. Betul. Sebaliknya, sahabat yang dewasa juga akan memahami bahwa setelah menikah, keluarga tetap menjadi prioritas pertama. Betul. Jadi menurut saya, sesekali hangout dengan sahabat tanpa pasangan atau anak-anak itu boleh saja, asalkan dilakukan dengan jujur. Iya. Sewajarnya dan tidak mengurangi tanggung jawab kita di rumah. Iya. Ya. Dan tidak mengurangi kepercayaan. Iya. Ya. Dan tidak mengurangi tanggung jawab kita di rumah. Betul. Karena tujuan akhir kita itu bukan mencari kebebasan dari keluarga kan. Iya. Tetapi membawa pulang semangat baru untuk keluarga. Siap. Ya. Ya. Berarti kejujuran, prioritas itu tetap diutamakan ya Pak ya. Biar semuanya tuh komunikasi juga terjalin baik, hangout juga tidak masalah, tidak dicari telepon di mana gitu kan. Ya. Jadi kita harus terbuka kalau ibaratnya izin kepada pasangan, saya mau ke sini gitu kan. Berarti harus ada keterbukaan seperti itu. Ya Pak Riko, terima kasih. Keterbukaan itu membuat pasangan itu menjadi percaya, Ya. membangun kepercayaan, bukan membuat curiga. Ya. Ya. Tidak semua pasangan itu kan berada dalam satu rumah. Nah itu ada pasangan kita ketika berada di luar kota atau di luar pulau untuk mengemban tugas. Pastinya kita lebih banyak bertemu dengan sahabat, teman-teman ataupun orang lain daripada dengan pasangan kita. Ya. Nah bagaimana kita menanggulangi posisi tersebut supaya kita berada pada norma yang tepat seperti itu. Bagaimana Pak? Maksudnya tadi kan suami juga bergaul dengan orang banyak, betul. ngomong ngapa-ngapain, kamu juga bergaul dengan istri juga ngomong ngapa-ngapain. Ya, yang penting tadi pertanyaannya adalah tetap berada pada jalur yang tepat. benar. Nah, seperti itu bagaimana Pak? Oke. Yang paling berat LDR itu sebenarnya bukan jaraknya. Ya. Tapi yang penting, yang berat itu adalah menjaga kepercayaan. Betul. Ya? Ya. Karena ketika pasangan itu tinggal di luar kota, yang berbeda itu adalah kesempatan bertemu dengan teman. Kesempatan bertemu dengan sahabat, bahkan orang-orang baru memang menjadi lebih besar. Iya, betul. Ya, tapi saya selalu percaya bahwa yang menentukan kesetiaan itu bukan ada atau tidaknya godaan. Iya. Godaan itu bisa saja dan ada di mana-mana. Betul. Ya, bahkan ketika suami dan istri tinggal serumah pun, yang menentukan adalah nilai hidup dan komitmen yang kita pegang. Iya. Gak usah keluar kota, gak usah keluar pulau, serumah pun juga godaan itu banyak. Iya ya Pak ya. Ya. Iya. Nah, kalau saya boleh memberi beberapa prinsip, yang pertama adalah tetaplah kalian menjaga komunikasi yang berkualitas. Iya. Tidak hanya tanya, sudah makan belum? Jangan malam-malam tidurnya nanti sakit. Ya, kalau capek ya tidur itu. Iya. Itu kan basa-basi. Iya. Tapi komunikasi yang berkualitas. Ya. Iya. Ya. Karena suami itu bekerja di luar pulau dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Betul. Ya, Ya. kalian juga bekerja untuk menghidupi keluarganya. Ya. Jadi semua tujuan utama adalah keluarga. Betul. Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Iya. Dan mungkin juga ada orang tua. Orang tua. Yang berkualitas itu bagaimana? Kalian gak usah menelpon berjam-jam setiap hari. Iya. Tapi usahakanlah selalu ada waktu luang untuk bercerita tentang aktivitas hari itu.
Ya, Iya. luangkanlah waktu. Iya. Ya, nanti kalau berjam-jam itu belum tentu berkualitas. Karena Betul. ngomongnya kadang-kadang Ngelantur. ngalor ngidul, ngomongnya malah yang diomongkan orang lain, ya. bukan keluarga kita. Bagus ya. Nah, komunikasi yang rutin akan mengurangi ruang prasangka. Ya, Apa itu Pak ruang prasangka itu apa? ya kalau kamu nggak pernah telepon, kenapa ya nggak telepon? Jangan-jangan Retno ini pergi kemana? Hangoutnya terlalu siapa? sering gitu. Jangan membuat prasangka yang Iya. gitu. Karena kalau komunikasi itu dijalankan secara rutin, itu mengurangi prasangka buruk. Iya. Ya, yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya ulang, jagalah keterbukaan. Iya Pak. Jangan membuat pasangan itu terus menebak-nebak kita sedang bersama siapa, kita kemana, dan melakukan apa. Iya. Ya, nah keterbukaan itu bukan menghilangkan privasi ya, bukan. Tapi itu adalah cara untuk memelihara kepercayaan. Iya betul. Ya, Ya. tadi yang kedua, yang ketiga, tetapkan batas dalam pergaulan. Ya. Mbak Retno berteman dengan siapa saja sih boleh, tapi jangan sampai muncul kedekatan emosional Iya. yang seharusnya hanya dimiliki oleh pasangan. Ya, Iya. karena maaf, banyak perselingkuhan tidak dimulai dari niat, ya, tetapi dari obrolan yang terlalu sering, perhatian yang berlebihan, lama-lama tumbuh menjadi Rasa. keterikatan emosional. Iya. Ya, Iya Pak. tadi yang ketiga, yang terakhir adalah jangan menunggu hubungan menjadi bermasalah baru melangkah untuk pasangan. Iya. Sekali lagi, jangan menunggu hubungan menjadi bermasalah baru meluangkan waktu untuk pasangan. Ya, Iya. justru karena Anda itu berjauhan, kita harus lebih sengaja menciptakan momen kebersamaan. Iya. Kualitas. Ya, walaupun itu hanya melalui telepon atau mungkin video call. Iya. Ya, atau mungkin merencanakan waktu untuk ketemu kapan ya. Gitu ya. Iya. Jadi Mbak Retno, sekali lagi LDR itu bukan ujian tentang seberapa jauh jarak kita, namun LDR adalah ujian tentang seberapa kuat komitmen kita ketika tidak ada pasangan yang melihat apa yang sedang kita lakukan. Betul. Iya Pak. Ya, Iya. sekali lagi saya ulang supaya lebih jelas. LDR itu bukan tentang seberapa jauh jarak kita. Iya. Namun LDR itu adalah ujian tentang seberapa kuat komitmen kita ketika tidak ada pasangan yang melihat apa yang sedang kita lakukan. Betul. Jadi jarak itu hanya memisahkan tempat saja. Yang benar-benar memisahkan pasangan adalah hilangnya kepercayaan. Selama komitmen kita itu terus dijaga dengan baik, jarak ribuan kilometer pun, ya antar benua pun tidak akan mengalahkan sebuah pernikahan. Iya. Komitmen tadi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Grego. Ini menjadi masukan bagi saya dan keluarga saya. Bagaimana LDR itu tidak menjadi suatu halangan untuk kita berkomunikasi secara intens dan kepercayaan tetap terjalin dengan baik. Yes. Pertanyaan berikutnya ya Pak, ini terakhir ya, apa ya? Kita kan masih tentang LDR long distance relationship ya. Kita dengan pasangan kita kan berjauhan, itu kan otomatis komunikasi itu kan juga terhalang dengan sarana. Ya mungkin telepon aja tidak sering ya, tidak intens. Itu saya minta pendapat Pak Grego bagaimana cara atau metode komunikasi dengan pasangan kita yang sedang mengalami LDR. Bagaimana Pak? Oke, banyak pasangan LDR yang terjebak pada satu anggapan. Iya. Yaitu harus terus-menerus komunikasi. Iya. Seperti yang Anda katakan. Akibatnya apa? Kalau
pasangan terlambat membalas pesan 15 menit saja Iya. sudah muncul rasa curiga. Betul Pak. Padahal belum tentu ada masalah. Bisa jadi memang sedang sibuk, Iya. sedang bekerja, atau aktivitas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Iya, betul. Ya, jadi menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Iya. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. LDR itu bukan berarti harus mengobrol setiap saat, Iya. tetapi memiliki waktu-waktu khusus, ya, memiliki waktu-waktu khusus yang memang disepakati bersama. Misalnya pagi, Iya. ya, mengucapkan selamat beraktivitas atau malam meluangkan waktu sebentar untuk benar-benar saling bercerita tanpa terganggu pekerjaannya. Iya. Ya, itu yang penting. Yang kedua, jangan hanya bertukar informasi saja tetapi bertukar perasaan. Iya. Ya, karena membangun keluarga itu tidak dengan angka, Betul. tapi dengan perasaan. Ya, Iya, Pak. banyak pasangan setiap hari saling bertanya, tadi sama sudah makan belum? Lagi di mana? Pulang jam berapa tadi? Itu Basa-basi. penting, bukan berarti ya. Itu penting, tapi jangan berhenti di situ saja. Iya. Ya, kamu bisa tanya kok sama suami, Mas, ada cerita apa sih hari ini? Iya. Ceritain dong. Mas, hari ini ada ndak yang menjengkelkan? Iya. Ya, Mas, Perhatian kecil ya, berarti itu itu. seperti perhatian. Ada yang menjengkelkan enggak? Mungkin aku bisa bantu. Iya. Mas, pengen didoain apa sih? Ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu membuat komunikasi kalian itu menjadi lebih bermakna. Betul. Lebih bermakna. Ya, Iya. berkualitas itu. Betul. Berarti seperti perhatian kecil yang penting sebenarnya ya, Pak ya. Ya, Pertanyaan-pertanyaan. itu harus lahir dari dalam, Iya. dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jangan menirukan saya. Ya, apa yang sedang ada di hatimu, Iya. di perasaanmu, sampaikan. Iya. Ya, Diloske. silakan. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah jangan handphone dulu dijadikan sebagai tempat menyampaikan keluhan. Iya. Kamu kalau telepon, wah aku gini. Iya, terkadang Jadi, kan seperti ya, itu, Pak. Iya. Kalau telepon ngomongnya soal keluhan, kalau telepon soalnya soal marah. Iya. Lama-lama telinga pasangan kita ini jadi, alah males lah. Padahal kita capek udah menerima Iya. keluhan lagi ya seperti itu. Ada masalah, ada keluhan, dan ini dan itu ya. Iya. Ya, jangan Iya, Pak. sempatkan untuk mengeluh saja. Mbok sekali-sekali bercanda, tertawa, Iya. berbagi cerita ringan, atau mengenang masa-masa indah waktu lalu. Indah kan itu. Iya, ya, Pak. Ya? Iya. Ya, Iya, Pak. hubungan ini tidak hanya bertahan karena membahas masalah loh ya, tapi juga karena tetap memiliki momen-momen yang menyenangkan. Dan jangan mengukur cinta dari lamanya video call. Kadang-kadang begitu. Iya, Ya. betul. Ya, Iya. ada orang yang berbicara 1 jam tapi tidak benar-benar saling mendengarkan. Iya. Ya, tahu nggak ada kalau ada lagu telepon kok nggak ceritanya begitu-begitu aja, teleponnya disaruhkan, di-on-kan itu biar baca-baca yang lain nggak didengerin begitu. Iya. Karena bosan dengerin yang Bosan, itu. iya. Ya, Iya, betul. jadi yang dibutuhkan bukan komunikasi yang panjang, melainkan komunikasi yang membuat pasangan itu merasa dicintai. Dicintai. Pasangan itu merasa dihargai. Betul. Pasangan itu merasa sesuatu Wow. yang indah. Dihormati seperti Nah, itu. gitu. Iya. Jadi menurut saya dalam LDR itu bukan seberapa sering kita saling berhubungan, tapi seberapa dalam. Iya. Seberapa dalam kita memahami meskipun dipisahkan oleh jarak. Iya. Jarak memang membatasi pertemuan. Tetapi komunikasi yang tulus
membuat dua hati tetap merasa satu. Dua hati tetap merasa berdekatan. Iya. Oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya semoga jawaban Pak Grego itu menurut saya luar biasa dan itu bisa menjadi bekal bagi saya membangun keluarga saya untuk seperti yang diharapkan Pak Grego dan saya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke Mbak Retno, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ya. Yang banyak nanti bisa didengarkan banyak orang yang Ya. membutuhkan. Ya. Saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa setelah menikah, yang berubah itu bukannya pentingnya persahabatan, melainkan cara kita menjalaninya. Saudaraku, sahabat tetap penting. Pasangan jauh lebih penting dan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Persahabatan yang sehat tidak akan merusak rumah tangga. Sebaliknya, rumah tangga yang sehat juga tidak akan takut pada persahabatan yang dijalani dengan penuh kejujuran, penuh keterbukaan, dan rasa saling hormat. Karena pada akhirnya bukan banyaknya teman yang menentukan kualitas hidup seseorang, tetapi bagaimana dia menjaga kepercayaan orang-orang yang paling mencintainya. Saya ingin menutup podcast ini dengan satu kalimat sederhana, yaitu persahabatan mengajarkan kita arti kebersamaan. Pernikahan mengajarkan kita arti komitmen, dan kedewasaan adalah kemampuan menjaga keduanya tanpa harus kehilangan salah satunya. Saya Grego Julius, sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa.